Mari taruh tangan kananmu di dada. Kami mau katakan sebelum kami dengar suaramu lewat firman-Mu, bahwa dalam kebaktian ini kami gak perlu apapun selain jamahan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya itu yang bisa membuat kami pulang dari tempat ini dengan kelegaan. Karena hanya itu yang bisa membuat kami pulang dari tempat ini dengan satu sukacita dan ketenangan. Karena kami tahu bahwa Tuhan sudah menjamah kami dan hadir dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas, biar bukan dengan hikmat manusia hamba-Mu berkata-kata. Tapi biar Roh Kudus yang tahu segala hal, itu yang memimpin setiap perkataan hamba-Mu. Dan biarlah berita baik yang hamba-Mu sampaikan ini membawa sukacita bagi setiap kami yang mendengarnya. Dan mereka yang dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka boleh bertemu dengan rencana dan kehendak Tuhan yang agung. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan, amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk. Thank you buat semua teman-teman yang sudah melayani on stage, backstage. Kita mau kasih apresiasi buat mereka semua. Satu sukacita bisa ketemu dengan saudara semua di tempat ini. Dan boleh bagiin sesuatu di momen yang spesial ini. Saya ingin ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Dan saya ingin kita mengawali dengan mengucapkan selamat Paskah buat saudara-saudara yang di samping kiri kanan kita. Katakan Happy Easter. Gak usah mikirin telur. Tapi hari ini kita mau sukacita. Karena Yesus bangkit. Nah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema The Essence of Christ Resurrection. Esensi dari kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, perlu sekali kita tahu secara mendasar hal-hal yang penting di dalam iman kita sebagai orang Kristen. Mengenai kematian Yesus, mengenai kebangkitan Yesus. Supaya setiap kali kita merayakan momen-momen penting itu, saudara. Acara-acara itu nggak menjadi satu ibadah yang ritual. Tapi benar-benar kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Karena didasari oleh pengertian yang ada dalam hidup kita. Nah, saya ingin kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17-21. Firman Tuhan berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang apa saudara? Paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh sejarah. Karena Alkitab mencatat pada waktu Yesus bangkit, maka kurang lebih ada 500 orang yang menjadi saksi hidup bahwa Yesus yang mereka lihat tersalib di kayu salib, di Bukit Golgota dan dikuburkan, maka Yesus yang sama yang mereka lihat di muka mereka, pribadi yang sama itu bangkit dan hidup. Tetapi saudara, dari zaman dulu itu ada orang-orang yang berusaha untuk menyangkal bahwa Yesus itu tidak bangkit. Mereka berkata apa? Oh, Yesus itu nggak bangkit karena mayatnya dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Kalau secara logika kita berpikir, saudara, kubur Yesus itu dijaga sangat ketat oleh tentara Romawi. Rasanya sulit untuk mengambil mayat Yesus tanpa diketahui oleh tentara Romawi. Dan kemudian kalau saudara pergi ke Israel, ya nanti NDC akan mengadakan perjalanan ke Israel, saudara boleh ikut, yang belum ikut, yang udah ikut boleh gak? Boleh asal bayar. Saudara akan dibawa ke kubur Yesus dan saudara akan melihat bahwa kubur itu ditutup oleh seperti sebuah ruangan yang di depannya itu ditutup oleh sebuah batu yang besar. Dan gak bisa satu orang menggulingkan batu itu. Dan gak mungkin menggulingkan batu itu untuk masuk ke dalam kubur Yesus dan ngambil mayat Yesus tanpa terdengar. Dan saudara-saudara, yang paling masuk logika adalah begini. Kalau memang murid-murid Yesus berbohong, mengatakan Yesus bangkit, padahal mereka yang mencuri mayat Yesus. Pertanyaan saya begini, apakah untuk sebuah kebohongan ada orang yang rela untuk mati dengan cara tersiksa? Semua murid Yesus mati dengan cara tidak wajar.
Mereka mati dalam penyiksaan. Thomas yang menyangkal Yesus, yang meminta Yesus, bukan menyangkal Yesus, yang meminta tanda dari Yesus untuk mencucukkan jari di bekas lubang paku. Thomas meninggal di India ketika dia menginjil dengan cara ditusuk seperti sate dari bawah menembus ke atas. Dan ada murid-murid Yesus yang diseret hidup-hidup di jalan berbatu dengan kuda, saudara. Sampai kulitnya terkelupas semua. Untuk sebuah kebenaran, ada orang yang mau rela mati seperti itu. Tapi rasanya tidak untuk sebuah kebohongan. Saudara setuju dengan saya? Dan kemudian ada orang yang berkata begini, oh murid Yesus itu tidak bangkit. Tapi mayatnya dicuri oleh musuh-musuhnya sendiri. Nah pertanyaan saya begini, seandainya mayat Yesus dicuri oleh musuhnya, ketika murid Yesus bilang, Yesus bangkit, maka gampang dong, tinggal dikasih lihat aja mayatnya, betul gak? Murid-murid bohong, kita punya mayat Yesus. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tidak ada satupun yang bisa untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Bahwa kebangkitan Yesus, kubur yang kosong, itu bukan karena mayat Yesus dicuri oleh musuhnya, bukan karena mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya, tapi kubur yang kosong, itu karena Yesus yang pernah terkubur di situ selama 3 hari. Dia bangkit, dia hidup, dan dia hidup sampai selama-lamanya. Nah saudara-saudara, pagi hari ini izinkan saya untuk sharing sama saudara. Ada 3 esensi daripada kebangkitan Yesus yang akan membuat saudara mengerti mengapa Yesus harus bangkit. Dan mengapa saya harus merayakan kebangkitannya. Yang pertama, kebangkitan di Kristus itu menggenapi, menjadi penggenapan akan karya penebusan dosa yang Yesus lakukan selama Yesus ada di bumi. Jadi puncak penggenapan, puncak pengesahan, yang nanti kita akan lihat referensinya, itu ada di peristiwa kebangkitan Kristus. Karena itu Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dikatakan begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan atau mati, dibangkitkan. Paulus bilang kalau Yesus tidak bangkit, dengan kata lain kalau Yesus hanya mati dan dia tidak pernah bangkit, maka Paulus bilang sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan ayat ini membuat pertanyaan bagi banyak orang. Mereka bertanya gini, Pak, mana yang lebih penting? Kematian atau kebangkitan? Karena setiap kali, 1 bulan sekali, kita perjamuan kudus, itu mengacu kepada kematian Yesus. Kita memperingati, kita mengingat akan korban Yesus di atas kayu salib. Sehingga banyak orang Kristen merasa bahwa kematian itu lebih penting daripada kebangkitan. Tapi Paulus berkata, kalau Yesus hanya mati dan tidak pernah bangkit, maka kamu yang percaya kepada Yesus, kepercayaanmu jadi sia-sia. Sehingga saya mau katakan begini, saudara tidak bisa memisahkan antara kematian dan kebangkitan. Itu merupakan satu paket, seperti 2 sisi mata uang. Maksudnya apa, Pak? Bagaimana Yesus akan bangkit kalau dia tidak pernah mati? Betul gak? Saudara, bagaimana saudara bisa bilang saudara sembuh kalau saudara gak pernah sakit? Kalau ada di antara saudara kesaksian, puji Tuhan saya sembuh. Jemaat tanya, sakit apa? Saya gak sakit. Nah dia sakit tuh. Bagaimana Yesus bisa bangkit kalau dia tidak mati? Jadi kematian dan kebangkitan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan Paulus menyatakan ayat tadi untuk mengatakan apa? Kalau Yesus gak bangkit, kepercayaan kamu sia-sia. Paulus coba ngomong begini, bahwa puncak pengesahan daripada karya penebusan dosa Anda dan saya, itu dibuktikan, diperlihatkan oleh sebuah momentum, yaitu apa? Kebangkitan Yesus. Saya ingin mengutip dari satu commentary, namanya Bible Knowledge Commentary, yang mengatakan begini, the resurrection was God's validation that the redemption paid by Christ on the cross was accepted. Ya, ini bahasa Jawa kuno sudah. Saya kasih bahasa Indonesianya. Dikatakan apa? Kebangkitan Kristus itu adalah validasi, pengesahan bahwa penebusan yang telah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib telah diterima. Bisa ngerti ya maksudnya? Jadi peristiwa kebangkitan itu seperti ini. Kalau dulu, nggak tahu sekarang ya, dulu kita tuh kalau belanja ya, saya dulu suka, yang familiar sama saya, departemen store tuh adalah Matahari. Nah zaman dulu tuh, kalau kita beli baju, nggak langsung dikasih bajunya, dikasih bondnya dulu, betul ya? Nggak tahu sekarang juga masih gitu ya.
Nggak tahu, saya jarang belanja sih. Dikasih bonnya, Pak, Bapak bawa ke kasir. Kita bawa ke kasir, kemudian kita bayar. Selama kita belum bayar, kasir nggak akan berbuat apa-apa. Tapi begitu kita bayar, maka kasir akan ngambil cap. Betul ya? Kemudian dicap di bon kita. Capnya tulisannya apa? Lunas. Kebangkitan Kristus itu menjadi pengesahan. Seakan-akan ketika Yesus bangkit, maka sorga, maka Bapa itu memberikan cap di dalam tubuh kita. Jelek. Bahwa semua kita yang percaya kepada Yesus, kita ada cap apa? Lunas. Anda semua sudah lunas dibayar. Keselamatan Anda sudah genap. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Ada orang-orang yang bertanya, Pak, di dalam Alkitab kan bukan Yesus aja yang bangkit. Betul gak? Saudara ingat ada orang-orang di dalam Alkitab yang dibangkitkan? Siapa saudara? Pasti jawaban pertama Lazarus, karena saya nggak tahu yang lain, Pak. Itu paling populer, saudara. Dan ternyata bukan hanya Lazarus. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ada seorang yang bernama Dorcas. Dorcas ini suka membantu orang, dan kemudian dia sakit, dia mati, Yesus bangkitkan dia. Dan kemudian ada orang yang namanya Eutikus. Eutikus ini juga pernah mati dan kemudian dibangkitkan. Kemudian saudara ingat kisah wanita pendarahan? Yesus lagi mau ke rumah siapa? Yairus. Dan pada waktu Yesus sampai di sana, ya anak Yairus itu sudah mati. Tapi Yesus datang dan juga dibangkitkan anak itu. Dan ada seorang lagi yaitu anak janda di Naim yang juga mati dan kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Nah pertanyaannya adalah begini, kalau memang banyak orang yang mati pada waktu Yesus hidup dan kemudian bangkit lagi, kenapa kok coba Yesus yang dirayakan kebangkitannya? Kan mereka juga mati dan bangkit lagi. Sama seperti Yesus mati dan bangkit lagi. Saya beritahu saudara, orang-orang yang saya sebutkan tadi, anak Yairus, Dorcas, Eutikus, Lazarus, anak janda di Naim, memang pernah mati dan dibangkitkan. Tapi pada akhirnya, at the end, mereka akan mati lagi. Tapi hanya Yesus yang mati dan bangkit. Dan dia tidak pernah mati lagi, dia hidup sampai selama-lamanya. Oh ya, percaya berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dalam King James Version dikatakan apa? And was raised again for our justification. Dikatakan Yesus itu perlu dibangkitkan. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada kita bahwa pada waktu Yesus bangkit, maka kita sudah dibenarkan. Kita tidak dibenarkan oleh karena perbuatan kita. Tapi kita dibenarkan oleh karena iman kita. Dan kebangkitan Yesus itu meneguhkan kepada kita bahwa Anda semua telah ditebus, Anda semua sudah dibayar lunas, dan Anda semua jadi orang benar. Coba katakan bersama saya orang benar. Masih ada yang ragu-ragu. Gua kemarin baru nipu bini gua. Sekarang gua mesti ngomong orang benar. Saya mau katakan kepada saudara. Seperti kemarin kita dengar doa khotbah Jumat Agung. Ada orang yang merasa bahwa kalau dia nggak sengaja berbuat dosa, dia langsung masuk neraka. Saya kemarin dengar Pastor Joshua bagus sekali menyampaikan firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa keselamatan nggak seperti itu, sudah. Dan kalau hari ini saudara merasa bahwa saya ini nggak layak, Pak. Saya mau katakan Yesus mati untuk saudara. Dan dia bangkit untuk saudara. Kebangkitan Yesus itu merubah status kita. Kita jadi orang benar. Katakan sama-sama dengan saya, dengan yakin, saya orang benar. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang benar. Dan kamu benar-benar orang. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita tahu, bahwa kebangkitan Kristus, setiap kali saudara merayakan Paskah, ingat poin ini. Yesus bangkit. Itu menjadi sebuah momentum, menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah peneguhan. Ketika saya merayakan Yesus bangkit, saya diingatkan bahwa di situ sorga mengesahkan seluruh karya penebusan. Saya telah dibayar lunas. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, bukan dengan harta dunia, tapi nyawa harus dibayar oleh darah.
Dan Yesus telah membayar harga itu untuk kita. Bukankah kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan? Mau kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Yang kedua. Oh, saya cerita dulu sebelum masuk yang kedua. Karena waktunya masih banyak, kecepatan nanti saya kelar khotbah, saudara ya. Tenang aja, mall juga belum buka kayaknya. Ada seorang namanya Derry Simpson. Dia memutuskan untuk merampok bank karena dia memiliki kesulitan secara keuangan. Nah, saudara tahu apa yang dia lakukan? Setiap hari selama seminggu, dia mengunjungi sebuah bank yang rencananya akan dia rampok. Ngapain? Research. Jadi orang mau ngerampok juga perlu research, saudara. Dia mengunjungi bank itu, dia lihat kapan bank itu paling sepi dan segala macam CCTV-nya ada di mana. Jadi dia melakukan survei selama 1 minggu, saudara. Dan kemudian saudara, pada waktu malam sebelum besoknya dia akan merampok bank, dia makan bersama dengan orang tuanya di rumah. Dan pada waktu orang tuanya itu sedang bersihin piring dan lain sebagainya, karena kebanyakan mereka nggak punya pembantu, Danny diam-diam pergi ke lemari papanya dan kemudian dia mengambil pistol yang dia tahu itu milik papanya dan selalu disimpan di situ untuk merampok bank. Nah, besok, keesokan harinya, Danny pergi ke bank itu dan kemudian melancarkan apa yang sudah dia rencanakan. Melakukan apa yang dia sudah rencanakan. Dia merampok bank itu dan membawa kabur 1 kantong uang dengan nilai $6.000. Saudara-saudara, kemudian polisi datang, pihak bank kemudian memberikan kepada polisi CCTV yang ada di ruangan itu. Dan pada akhirnya singkat cerita, mereka mengenali bahwa yang merampok bank ini adalah orang yang sudah mengunjungi bank itu seminggu. Jadi ketahuan di CCTV, saudara. Dan kemudian dalam waktu singkat, Danny itu ditangkap. Tahun 1990 dia dimasukin ke penjara di Ottawa, Kanada. Danny melakukan 2 kesalahan besar. Yang pertama kesalahannya adalah dia merampok bank. Dan yang kedua kesalahannya adalah dia mengambil pistol ayahnya. Kenapa saya katakan dia melakukan kesalahan? Karena dia mengambil pistol ayahnya. Pada waktu pistol ini diambil sama polisi, dan kemudian diselidiki asal-usul pistol ini, ternyata pistol ayahnya itu adalah sebuah pistol langka. Yang dibuat tahun 1918 dan bernilai $100.000. Ada yang bilang, tahu gitu gue ngambil. Demi $6.000, dia menukarkan, dia membuang $100.000. Tahukah bahwa keselamatan saudara nggak bisa dibayar oleh apapun? So I want to tell you this. Jangan pernah menukar keselamatan saudara dengan sesuatu yang lebih murah. Jangan pernah menukar keselamatan saudara yang Anda nggak bisa bayar. Tapi Yesus udah bayar dengan sesuatu yang nilainya kecil. Dengan dosa, dengan apapun. Pertahankan keselamatan saudara sampai engkau bertemu dengan Yesus dan Yesus mengundang engkau masuk untuk berpesta dengan Dia di sorga. Oh, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, esensi yang kedua. Kebangkitan Kristus itu menjawab misteri kematian. Siapa di sini yang takut mati? Siapa di sini yang mau mati, nggak mati-mati? Ada banyak orang, bahkan orang Kristen yang sudah percaya Tuhan masih takut mati. Saudara. Yuk kita lihat ayat 17-18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18. Demikianlah binasa. Ini kata kuncinya. Binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Alkitab berkata, kalau Yesus tidak bangkit, maka kita semua akan tetap binasa. Tapi kita bersyukur karena Yesus bangkit, seharusnya kita nggak lagi takut akan kematian. Kenapa? Karena kematian itu bukan sebuah misteri. Paulus berkata di dalam Filipi bahwa kita di dunia ini seperti orang yang sedang berkemah. Dan Paulus bilang apa? 1 hari kemah kediaman kita akan kita bongkar. Dan kita akan kembali ke rumah kita sesungguhnya. Tahukah saudara, sejak saudara percaya Yesus, saudara percaya pada kematian dan kebangkitannya, engkau punya rumah di sorga. Dan Alkitab berkata dengan jelas, sebab kewargaan kita bukan kewargaan dunia. Pada waktu Yesus mati, kematian tidak bisa mengakhiri
tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Karena itu 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Dan ayat ini hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hai maut, di manakah sangatmu? Sebab kematian itu, it's not the end of everything. It is a beginning of an eternal life. Kematian itu hanyalah sebuah perpindahan. Kalau saudara pernah pergi ke pelabuhan, dan saudara melihat sebuah kapal yang sedang berlayar, maka tambah lama kapal itu tambah besar atau tambah kecil? Tambah kecil. Kalau tambah besar, di bawah ada optik. Ya saya cuma kasih tahu aja. Maka tambah lama saudara melihat kapal itu tambah kecil dan pada akhirnya apa? Pertanyaan saya, apakah benar kapal itu hilang? No. Di bagian belahan bumi yang lain, ketika ada seseorang yang berdiri di sebuah pelabuhan, maka orang itu akan melihat ada sebuah titik yang mulai muncul. Dan kemudian titik itu tambah besar. Dan ternyata itu adalah kapal yang akan berlabuh. Kapal itu tidak hilang, dia hanya pindah ke belahan bumi yang lain. Demikianlah pula dengan kehidupan kita. Kematian bukan menakutkan. Sebab kematian itu adalah perpindahan kepada satu kehidupan yang jauh lebih baik. Dan Alkitab bicara tentang sorga. Bahwa sorga adalah tempat yang luar biasa. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, mati, dan mereka takut menghadapi kematian. Saya mencatat di sini, ada seorang yang bernama Mao Zedong. Tahu ya Mao Zedong ya? Bukan yang punya kue teo akang di Mangga Besar, bukan. Mao Zedong itu pemimpin komunis. Saudara. Ketika dia akan meninggal, dia begitu ketakutan, sehingga dia berteriak-teriak ketakutan dengan suara yang keras. Seorang ateis yang terkenal namanya Voltaire. Ketika dia akan meninggal, dia ketakutan dan dia berteriak, panas, panas, panas. Tetapi sekali lagi bagi orang percaya, maut tidak bisa mengakhiri segalanya dalam hidup kita. Bagi orang percaya, kematian hanya merupakan satu perpindahan. Seorang penginjil yang besar namanya D.L. Moody. Ketika dia akan meninggal, dia dikelilingi oleh anak-anaknya. Dan dia berkata apa? Aku melihat langit terbuka. Dan aku melihat sorga. Sorga itu begitu indah. Sorga itu begitu menakjubkan. Dia mendapatkan penglihatan tentang sorga. Dan kemudian dia berkata apa? Kalau aku tahu sorga begitu indah, kenapa enggak dari dulu Tuhan bawa aku ke sana? Ini adalah perkataan orang-orang yang tidak takut mati. Karena mereka percaya bahwa kematian hanya akan membawa kepada satu tempat yang lebih baik. Kalau hari ini saudara takut mati, bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya bahwa ketika aku mati, aku ada di tempat yang lebih baik. Banyak orang tuh gak mau mati padahal hidupnya di dunia sengsara. Utang banyak, pinjol banyak. Tapi disuruh mati gak mau mati saudara. Saya bingung saudara. Bu kenapa stres? Iya pak ditagih sama kredit, kartu kredit. Bu kenapa stres? Iya pak utang saya banyak. Bu kenapa stres? Dikejar-kejar tukang sayur. Tukang sayur aja ngejar dia saudara. Sampai gak mau jualan sayur cuma untuk ngejar dia saudara. Ya udah ibu mati aja. Jangan pak sayang. Apa yang disayangin saudara? Tapi saya ingin yakinkan kepada saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita punya rumah di sorga. Saudara lihat tentang sorga dalam Alkitab. Alkitab berkata sorga itu satu tempat yang gak pernah ada di dunia ini. Dan tidak akan pernah ada selain di sorga. Tembok-temboknya dari batu mulia, jalanannya dari emas. Saudara gak usah stres emas naik. Oh, kelihatan muka-muka stres langsung ketawa. Iya pak, gue kemarin ngantri gak dapet pak. Gak usah stres. Sorga jalanannya dari emas. Nanti di sorga you guling-gulingan di emas. Kalau saudara bawa emas ke sorga, emas saudara jatuh, malaikat bilang jangan buang sampah sembarangan. Karena emas saudara gak berlaku di sorga. Gak usah bangga punya batu bacan, batu bucin, ya batu-batu apa, batu areng. Karena apa? Karena gak laku di sorga. Di sorga semuanya indah-indah. Dan itu semua milik saudara. Sorga begitu indah saudara. Jadi Alkitab berkata begini. 1 Korintus 15 ayat 19 tadi berkata. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja. Kita gak menaruh pengharapan pada Kristus. Kita orang yang paling malang. Artinya apa? Hidup ini harus dijalani. Betul gak? Karena kita punya tanggung jawab. Kita mesti bekerja. Tapi saudara ingat. Jangan jor-joran untuk sesuatu yang sifatnya sementara.
Karena saudara harus menginvestasikan hidup saudara di kehidupan yang selama-lamanya. Jangan buang waktu, jangan lakukan sesuatu, jangan cuma mikirin yang ada di dunia aja. Jangan salah paham loh. Jangan bilang, oh Pak, kata Pak Jeffrey nggak usah kerja, nggak usah, enggak. Di dunia ini kita punya kewajiban, kerjakan. Tapi sementara kita kerja, kita mesti ingat, nanti kita akan pindah ke kehidupan yang selama-lamanya. Di dunia ini cuma berkemah. Mahasiswa-mahasiswa yang ngekos, nggak usah khawatir. Di sana engkau punya rumah. Surat rumahnya dikasih sama saudara. Nanti di sorga hidupnya selama-lamanya. Pertanyaan, saudara udah punya kuncinya belum? Saudara udah yakin belum bahwa saudara punya kafling di sana? Makanya sementara kita hidup di dunia, kita mesti yakin bahwa nanti kalau kita pindah ke sorga, kita punya rumah di sorga. Bagaimana membuat kita punya rumah di sorga? Yang pertama, percaya kepada Yesus. Yang kedua, gunakan hidupmu untuk kemuliaan Dia. Yang ketiga, dimanapun Anda berada, engkau nggak harus jadi pendeta untuk menginjil. Engkau ditaruh Tuhan di marketplace, engkau ditaruh Tuhan sebagai ibu rumah tangga, engkau ditaruh Tuhan di tengah-tengah kampusmu, di sekolahmu. Menginjillah lewat kehidupanmu. Menginjillah lewat cara engkau bekerja. Menginjillah lewat cara engkau berbicara. Menginjillah lewat cara engkau sekolah. Menginjillah lewat seluruh hidupmu sehingga orang boleh melihat bahwa hidupmu adalah Kristus. Dan kalau engkau lakukan itu, maka engkau punya rumah di sorga. Yang percaya katakan amin. Mau punya rumah di sorga? Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di mana? Di Grogol. Bukan, saudara. Ingat rumah di Grogol makin stres, mesti bayar tagihan apa segala macam. Ku ingat rumahku di sorga. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Saya mau katakan begini. Kalau engkau tahu bahwa hidup di dunia ini akan hanya sementara, dan engkau tahu setiap saat engkau bisa mati, maka engkau akan lebih bijaksana untuk menetapkan prioritas dalam hidup saudara. Orang yang mau mati, prioritasnya bisa berubah, betul gak? Kalau saudara dikasih tahu, jangan saudara deh, gak enak. Jeffrey, Jeffrey, besok pagi lo akan dipanggil Tuhan. Jam 8 pagi misalnya, jangan didoain. Ini Tuhan, ini hanya ilustrasi Tuhan. Ini bukan doa saya. Kalau saya udah tahu nih kapan saya dipanggil Tuhan, maka tiba-tiba semua berubah. Saudara mikirin cari duit, kalau udah tahu mau dipanggil Tuhan, mumpung gue belum dipanggil Tuhan, gue beli saham yang banyak. Gue buka toko dah, hari Minggu udah biasa gue tutup, gue buka dah, cari keuntungan terakhir. Itu orang bego namanya. Kalau kita mau mati, maka tiba-tiba sesuatu yang tidak penting bisa jadi penting buat kita. Tiba-tiba ketika kehilangan anak kita, mana ya anak kita? Belum. Heran. Mana ya anak kita? Udah lama gak ketemu anak kita, tiba-tiba kita cari. Dulu kita waktu cari duit, waktu merasa umur masih panjang, kita gak peduli itu pergi sama anak kita having fun, betul gak? Tiba-tiba kita ingat orang yang kita benci, saudara kita, kakak kita pernah berantem. Aduh, gue mau ketemu sama kakak kedua sebelum mati, gue mau minta maaf. Tadinya gak ada kepikiran minta maaf, betul gak saudara? Tiba-tiba sesuatu yang penting, jadi gak penting. Kita gak mikirin lagi soal uang. Tapi sesuatu yang gak penting, tiba-tiba bisa menaik dan jadi penting. Karena itu saudara, saya mau katakan kepada saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu memperlihatkan kepada kita bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kita punya rumah di sorga. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan bagi orang percaya. Bahwa kita yang mati atau kita yang masih hidup, kita akan dibangkitkan seperti Yesus bangkit. 1 Korintus 15, 20 ayat 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, garis bawahi kata yang sulung, dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kebangkitan Kristus, Alkitab katakan, itu merupakan kebangkitan sulung. Berarti akan ada yang berikutnya, adik-adiknya nih. Siapa? Yaitu saudara dan saya. Kita lihat ayat selanjutnya, 22 dan 23.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi, nah ini perhatikan, tiap-tiap orang menurut urutannya. Yang pertama siapa? Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kata buah sulung di dalam Alkitab itu mengacu kepada apa? Sebagai sebuah contoh. Untuk memberitahu bahwa yang selanjutnya akan sama persis seperti yang sulung. Artinya bagaimana Yesus bangkit, seperti apa Yesus bangkit, kita semua nanti akan bangkit sama persis seperti dia. Nah saudara-saudara, ada banyak orang bertanya, kalau Yesus bangkit itu seperti apa sih? Yesus kan gunakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Apa yang bisa dilakukan oleh tubuh kemuliaan? Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin kita lihat satu video singkat. Yang memperlihatkan setelah Yesus bangkit, dia gunakan tubuh kemuliaan kan? Nah, apa yang bisa dilakukan oleh tubuh kemuliaan? Dan itu juga yang akan kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Karena kita pun nanti kalau bangkit, akan menggunakan tubuh kemuliaan juga. Nah, mari kita lihat video ini sama-sama. Setelah Yesus bangkit, dia gunakan tubuh kemuliaan. Alkitab berkata, Yesus sempat ketemu murid-muridnya yang kembali jala ikan, dan dia bilang, berikan aku ikan, aku lapar. Dan Yesus pada waktu muridnya lagi ketakutan dalam video ini, dia masuk tanpa membuka pintu. Tiba-tiba dia masuk. Dan kalau saudara mau lihat tubuh kemuliaan seperti apa, paling gampang kita lihat pada waktu Yesus menggunakan tubuh kemuliaan. Bahwa tubuh kemuliaan itu ternyata bisa makan. Tubuh kemuliaan itu ternyata, ya kalau bisa makan pasti bisa minum. Pasti bisa ngopi. Dan dia tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Satu yang tidak bisa digunakan oleh tubuh kemuliaan adalah dia tidak bisa berbuat dosa. So the joy come flowing to this place. Karena kita tahu kita punya pengharapan dalam Kristus. Saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita datang sama Tuhan.